Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Andi Muhammad Zulkifli, SKM MKes, karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran keluarga dalam pembinaan kebiasaan makan anak-anak. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ina Zaina Ruslan, yaitu saya sendiri sebagai moderator, ada Angel Karen Hapuch dan Gorati Lebo Benedikta Kali. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke latar belakang. Nah, jadi kebiasaan makan anak terbentuk sejak usia dini dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat, terutama keluarga. Pola makan yang diterapkan di rumah menjadi dasar bagi anak dalam memilih jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Namun, berbagai masalah sering muncul, seperti anak menjadi picky eater, lebih menyukai makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta kurangnya konsumsi sayur dan buah. Situasi ini menunjukkan pentingnya peran keluarga sebagai panutan atau role model dalam memberikan contoh perilaku makan sehat, sekaligus memastikan tersedianya akses terhadap makanan bergizi di rumah. Dengan dukungan keluarga, pola makan sehat dapat mulai dibangun dan dipertahankan sejak dini. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, menjelaskan pentingnya peran keluarga dalam membentuk kebiasaan makan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan anak. Yang ketiga, memberikan strategi pembinaan kebiasaan makan sehat di rumah. Selanjutnya, peran keluarga dalam pola makan anak. Yang pertama, role model, yaitu anak meniru cara makan orang tua, jadi orang tua harus memberi contoh makanan yang sehat. Yang kedua, pengambilan keputusan makanan, yaitu orang tua menentukan apa yang dibeli dan menu harian, sehingga pola makan anak terbentuk dari pilihan tersebut. Yang ketiga, pengatur lingkungan makan. Keluarga mengatur suasana makan, jadwal makan, dan aturan makan di rumah agar anak terbiasa makan dengan teratur. Yang keempat, memberikan edukasi gizi, yaitu orang tua mengenalkan dan menjelaskan makanan sehat secara bertahap sesuai usia anak. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan anak. Yang pertama, ketersediaan makanan di rumah, yaitu anak akan terbiasa makan makanan yang tersedia di rumah. Jika yang tersedia adalah makanan sehat, mereka akan lebih mudah membiasakannya. Yang kedua, pengetahuan dan sikap orang tua. Orang tua yang memahami gizi akan memilihkan makanan yang baik dan membimbing anak untuk makan sehat. Yang ketiga, kebiasaan makan keluarga atau budaya dan tradisi, yaitu tradisi keluarga seperti makan bersama atau jenis masakan tertentu ikut membentuk pola makan anak. Yang keempat, media dan iklan makanan. Iklan di TV atau internet dapat mempengaruhi keinginan anak untuk makanan tertentu, terutama yang manis dan cepat saji. Yang terakhir, kondisi emosional dan hubungan dalam keluarga saat makan, yaitu suasana makan yang tenang, hangat, tanpa konflik membuat anak lebih mudah makan dan membentuk kebiasaan yang positif. Adapun strategi pembinaan kebiasaan makan sehat, pertama kita perlu menyediakan makanan yang sehat dan bervariasi setiap hari, agar anak tidak bosan dan kebutuhan gizinya tetap terpenuhi. Kedua, penting menerapkan jadwal makan dan aturan makan yang konsisten, supaya anak terbiasa makan teratur. Ketiga, anak sebaiknya dilibatkan dalam memilih menu atau menyiapkan makanan, karena dengan begitu, anak akan lebih tertarik untuk makan. Keempat, anak tidak boleh dipaksa makan.
Makanan baru bisa dikenalkan secara bertahap dan berulang sampai anak terbiasa. Kelima, berikan pujian saat anak mau mencoba makanan baru, agar anak merasa dihargai dan lebih percaya diri. Terakhir, batasi makanan manis, minuman kemasan, dan jajanan tidak sehat untuk membiasakan anak memilih makanan yang lebih bergizi. Selanjutnya, menciptakan lingkungan makan positif. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, usahakan makan bersama keluarga minimal 1 kali sehari agar anak terbiasa makan teratur dan merasa nyaman. Kedua, saat makan sebaiknya tanpa gangguan atau distraksi seperti HP atau TV, supaya anak lebih fokus pada makanannya. Ketiga, orang tua perlu memberikan contoh dengan menunjukkan bahwa mereka menikmati makanan sehat. Keempat, bangun komunikasi yang positif selama makan, misalnya dengan mengobrol ringan dan memberi semangat. Kelima, gunakan porsi kecil dulu, lalu tambah jika anak masih mau makan, agar anak tidak merasa tertekan. Berikutnya, tantangan umum dan solusi. Beberapa tantangan yang sering terjadi yaitu anak pilih-pilih makanan, suka jajan, sulit makan sayur, dan sering makan sambil bermain. Nah, untuk mengatasinya ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Pertama, gunakan metode food bridging dan food pairing, yaitu mengenalkan makanan baru dengan mengombinasikannya dengan makanan yang sudah disukai anak. Kedua, sediakan alternatif yang lebih sehat dari makanan favorit anak, misalnya mengganti gorengan dengan makanan yang dipanggang. Ketiga, buat tampilan yang lebih menarik dari segi warna, bentuk, agar anak tertarik untuk mencoba makanan tersebut. Terakhir, buat kesepakatan keluarga atau family rules, seperti aturan jam makan dan tidak main HP saat makan. Baik, selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi hasil diskusi kami yaitu keluarga memiliki peran sentral dalam membentuk kebiasaan makan anak karena lingkungan rumah merupakan tempat pertama anak belajar memilih dan mengonsumsi makanan. Pembiasaan makan sehat dapat tercapai apabila orang tua memberikan keteladanan melalui perilaku makan yang baik, menciptakan lingkungan makan yang positif, serta mempertahankan konsistensi dalam menyediakan makanan yang bergizi. Ketika anak terbiasa dengan pola makan yang sehat sejak dini, kebiasaan tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang berupa pertumbuhan yang optimal, status gizi yang lebih baik, dan risiko lebih rendah terhadap berbagai masalah kesehatan di masa depan. Nah, ini beberapa referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi dari kelompok kami. Baik, itulah presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Adapun kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.